Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Frankie Prasetyo, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Ya, halo. Selamat pagi Mas Frankie. Halo. Selamat pagi Pak Bras. Wow, luar biasa sekali kalau sudah mengudara bersama dengan Mas Frankie. Akankah semangat ini juga membawa indeks harga saham gabungan hari ini menghijau nih Mas Frankie? Semoga begitu Pak Bras. Ya, kita review bagaimana dengan pergerakan indeks. Tadi kan beberapa indeks di kawasan Asia ada yang sudah mengalami tekanan kembali. Sementara market di dalam negeri masih ada kekhawatiran begitu. Termasuk juga masyarakat di wilayah Asia yang mengkhawatirkan adanya, kita tahu properti yang terjadi di Amerika Serikat, Evergrande ini menjadi salah satu concern bagi para investor global. Sejauh ini Anda melihat, akankah hawa panasnya bisa masuk ke pasar modal Indonesia ini? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan market kemarin ya, setelah sempat turun dalam 60-70 points, kemudian naik, jadi penutupannya di atas minus 20 poin. Jadi itu sangat ini ya, indikasi kalau market Indonesia masih sangat confident. Kemudian kalau kita lihat dari segi keuangan, potensi gagal bayar Evergrande ini resikonya relatif minimal sebenarnya untuk Indonesia. Karena sektor keuangan kita cukup imun dan tidak invest di luar negeri, tidak banyak invest di luar negeri, termasuk corporate bond. Jadi untuk corporate bond, Evergrande sebenarnya kita aman, tapi secara sentimen, China itu kan adalah salah satu trading partner terbesar di Indonesia. Maka kalau sampai Evergrande terjadi default, maka dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, China maupun dunia itu akan besar, dan kelas saham ekspor kita kan besar. Jadi takutnya if something happens to China, maka harga komoditas juga bisa saja mengalami penurunan seperti itu. Ya, memang ada yang menyatakan kemungkinan apakah ini akan mengikuti jejak Lehman Brothers atau tidak. Mengingat memang kalau dari valuasinya tidak sebesar Lehman Brothers begitu ya Mas ya? Benar. Kalau valuasinya mungkin tidak, tapi dengan nilai utang 4.300 triliun sebenarnya udah lebih dari setengah IHSG ya. Jadi ya of course itu adalah angka yang sangat besar, tapi kalau otoritas di China bisa belajar dari pengalaman puluhan tahun yang lalu dengan Lehman Brothers, harusnya mereka akan bisa melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi sehingga tidak terjadi contagion effect yang seperti Lehman Brothers yang nyebarnya kemana-mana seperti itu. Betul, tapi kalau kita cermati untuk pasar properti di dalam negeri khususnya emiten-emiten yang berbasis properti, apa yang perlu menjadi concern nih bagi para investor? Harusnya kalau properti sendiri di Indonesia sendiri, kita tidak terlalu terlalu concern, dan sebenarnya dari segi sektor per sektor, properti China dengan properti di Indonesia sepertinya masih berbeda profilnya. Jadi kalau untuk properti di Indonesia dengan harga komoditas yang naik, malah bagus, karena biasanya kalau harga komoditas naik, the next cycle berikutnya adalah properti. Baik, dan kita lihat sekarang banyak properti yang buyback, jadi kita masih optimis dengan properti di Indonesia. Tidak akan terlalu berdampak signifikan ya terhadap sektor properti di tanah air. Lantas bagaimana dengan langkah Bank Sentral Amerika Serikat nih? Nampaknya juga masih menjadi posisi wait and see dari para investor di pasar modal. Betul. Jadi kalau sekarang kan concernnya adalah tapering. Jadi kalau misalnya kita lihat dampak dari tapering di tahun ini dan tahun depan ya, seharusnya tidak akan seburuk di tahun 2013. Karena pertama, dana asing atau capital inflow di emerging market itu tidak sebesar yang terjadi di periode 2008 sampai 2013, di mana sejak Donald Trump naik dan memperlakukan protectionism, asing itu cenderung keluar dari emerging market. Jadi ketika asing keluar, saat ini untungnya domestik yang masuk. Maka kita lihat porsinya domestik sudah jauh lebih besar daripada asing, which is a good thing ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat domestik itu malah menjadi penopang indeks dan sudah lebih bijak. Jadi kalau kita lihat berkaca pada tahun lalu, bulan Maret sampai April, itu asing keluar, domestik yang masuk, dan hasilnya IHSG rally. Nah itu yang sebenarnya kita ekspektasikan seperti itu. Baik, dan kalau kita cermati investor asing sendiri kan memang dalam beberapa tahun lah bisa dikatakan setelah mereka keluar dari emerging market termasuk pasar modal Indonesia, kan kita lihat perlahan-lahan sudah mulai masuk ke Indonesia lagi. Year to date saja kita sudah mencatatkan sekitar 13,53 triliun. Jadi kalau kita lihat dari performa ataupun capital inflow ya dari asing di Indonesia, baik yang 1 bulan, kemudian yang 3 bulan, 6 bulan, semuanya masih dalam posisi net buy sih, Mas Frankie. Apakah ini masih menjadi salah satu indikasi bahwa pasar modal kita masih cukup seksi begitu?
Betul. Jadi saya kira pasar modal di Indonesia itu masih seksi ya, dan valuasi kita masih murah loh. Jadi kalau kita lihat ya, blue chip itu secara year to date itu minus 12% on average. Baik. Sedangkan yang naik itu kan saham yang di ini ya, yang banyak dimasuki oleh retail. Iya. Jadi teknologi dan lain sebagainya, yang ada merger and acquisition issue. Nah, itu yang saat ini banyak retail dan institusi lokal yang main gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke asing, mereka biasanya kan akan beli ke blue chip. Sekarang betul, kalau secara year to date kita masih sekitaran 10-an, 20-an triliun capital inflow kita. Tetapi kalau kita lihat biasanya capital inflow itu dalam satu tahun itu bisa 60 sampai 50 triliun. Yeah. Jadi sebenarnya saat ini juga kita masih punya potensi yang upside yang besar sebenarnya for capital inflow to come in. Baik. Dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih fluktuatif dan cenderung kembali lagi di bawah level 6.000-an, Anda melihat bagaimana proyeksinya untuk hari ini? Apakah indeks akan kembali lagi ke level 6.100-nya atau konsolidasi ini masih berlanjut? Sebenarnya kalau saat ini kita lihat indeks masih konsolidasi panjang ya, tapi kalau kita lihat secara valuasi, maka sebenarnya indeks lebih memiliki peluang untuk naik daripada turun. Oke. Dan kalau terjadi penurunan, maka saya kira itu it's a good time to buy, seperti itu. Berarti kalau kita cermati dari sisi sektoral, sektor-sektor apa juga yang masih perlu dicermati? Mengingat Anda katakan tadi dari sisi valuasi IHSG sebenarnya sudah murah begitu ya level-level saat ini. Berarti kalau bisa untuk investasi jangka menengah panjang, ini menjadi peluang yang menarik sebenarnya, Mas Franky. Betul, betul. Jadi saat ini kalau kita lihat sektor komoditas itu menarik karena kenaikan harga komoditas itu belum direflected oleh harga-harga sahamnya. Oke. Kemudian banyak emiten-emiten properti yang mengalami penurunan sewaktu ini ya pandemi. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan yang baik. Big banks, contohnya BRI yang sudah turun, BNI. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan-pilihan bagi investor. Baik, dan kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan justru peluang. Tapi kalau kita lihat peluang dengan tekanan yang Anda katakan ini jangka pendek sih sebenarnya masih konsolidasi begitu. Rangingnya kan berada di kisaran berapa ini kira-kira Mas Franky untuk IHSG? Kalau range IHSG ya? Iya. Kalau untuk jangka pendek ini sebenarnya 5970 sampai 6150. Oh, memang sempit ya berarti ya? Sempit. Baik. Konsolidasinya seperti itu, ya. Ya. Oke. Mas Franky, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti mungkin Anda bisa sampaikan saham-saham yang Anda jagokan ini untuk para investor pada trading hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.